Indonesia contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Dan target kita tu kalau dapat kita nak percepatkan pencapaian itu ke hadapan. Iaitu kita boleh berjaya kalau kita bekerja seperti apa yang dilakukan oleh petani-petani di Indonesia. Zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lumbung, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini, dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau. Malaysia, negara dengan keragaman suku yang beragam ini, menyajikan magnet kuat bagi para pekerja asing. Malaysia menawarkan berbagai jenis pekerjaan bagi TKA. Pekerjaan yang paling banyak dicari oleh TKA adalah pekerjaan di sektor manufaktur seperti pabrik elektronik, tekstil, dan perkebunan. Yang paling melimpah atau paling mudah tentu di sektor perkebunan dengan infrastruktur modern dan didukung sistem kesehatan yang cukup. Malaysia menjadi tujuan para pekerja asing, terutama bagi negara-negara tetangga ASEAN sampai Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain. Maraknya TKA, terutama dari suku non-Melayu, apakah benar memberi manfaat atau malah merupakan ancaman bagi bangsa Melayu? Simak dalam video persembahan channel Dunia Shock berikut. Malaysia menjadi tujuan pekerja asing atau TKA atas beberapa alasan ekonomi, demografi, dan sosial. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pekerja asing. Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Sektor industri jasa telah berkembang menciptakan peluang pekerjaan baru. Kebutuhan akan pekerja tambahan di berbagai sektor ekonomi menjadi motivasi bagi para pekerja asing untuk datang ke Malaysia. Peluang pekerjaan Malaysia menawarkan berbagai peluang pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, jasa, dan teknis asing, khususnya yang memiliki keterampilan khusus atau yang bersedia bekerja dalam pekerjaan yang mungkin kurang diminati oleh tenaga kerja lokal. Dapat menemukan peluang di negara ini. Upah yang kompetitif, upah pekerja di Malaysia, terutama untuk pekerja di sektor-sektor tertentu, mungkin dianggap tinggi oleh pekerja asing bila dibandingkan dengan tingkat upah di negara asal mereka. Ini dapat menjadi insentif yang kuat bagi pekerja asing untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Kebutuhan industri, beberapa sektor industri di Malaysia mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan. Untuk mengatasi kekurangan ini, perusahaan sering kali mencari pekerja asing yang dapat mengisi posisi yang sulit diisi oleh tenaga kerja lokal. Program pekerja asing Malaysia memiliki program-program khusus yang memfasilitasi kedatangan pekerja asing seperti program pemegang visa kerja. Program-program ini dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi kehadiran pekerja asing sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan industri. Kondisi sosial. Beberapa pekerja asing mungkin tertarik datang ke Malaysia karena faktor-faktor sosial seperti keragaman budaya. Bahasa yang dikenal di mana bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi. Dan kondisi hidup yang relatif stabil dan aman. Manfaat ekonomi atau ancaman bagi bangsa Melayu. Dilansir dari Antara Kuala Lumpur, disebutkan bahwa ada sebanyak 3 juta tenaga kerja asing pada tahun 2022 yang ada di Malaysia dan bekerja di sektor-sektor yang diperbolehkan mempekerjakan mereka, termasuk di sektor informal,
Lalu, apakah benar ada manfaat ekonomi atau malah akan jadi ancaman bagi bangsa Melayu khususnya? Jika dilihat dari manfaat ekonominya, tentu Malaysia paling banyak menerima manfaat akan kedatangan TKA. Kehadiran pekerja asing dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor kunci. Pekerja asing dengan keterampilan khusus dapat membantu dalam diversifikasi keterampilan tenaga kerja di Malaysia, meningkatkan daya saing di pasar global. Pajak dan kontribusi lainnya yang dibayarkan oleh pekerja asing dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik. Pihak Malaysia membuka perekrutan pekerja sebanyak 10.000 orang untuk area perkebunan. Sayangnya, pembukaan kembali akses tersebut tidak berjalan baik karena adanya pengaruh agen perekrutan yang memiliki kepentingan pribadi di kedua negara. Melihat ketidakberesan itu, pemerintah Malaysia dan Bangladesh akhirnya memulai perekrutan pekerja dari Dhaka di bawah manajemen swasta hanya untuk 3 sektor, yaitu konstruksi, manufaktur, dan jasa. Secara garis besar, mayoritas kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, dan ras India. Ada 3 kelompok penduduk asli yang bertempat tinggal di wilayah Malaysia, yaitu orang asli di Semenanjung, orang Penan di Sarawak, serta orang Rungus di Sabah. Dilansir dari The Malay Official Portal, tiap penduduk asli tersebut berasal dari berbagai suku. Mayoritas penduduk Malaysia berasal dari 3 kelompok etnis utama, Bumiputra, ras Tionghoa, serta ras India. Bumiputra atau ras Melayu merupakan mayoritas dengan sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Penduduk ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari serta menjalankan tradisi Melayu. Umumnya, penduduk beretnis Melayu memeluk agama Islam. Jumlah penduduk etnis Tionghoa di Malaysia sekitar 21,4% dari total penduduk. Sebagian besar dari penduduk tersebut merupakan keturunan dari imigran Cina yang datang ke Malaysia pada abad ke-19. Dalam berbahasa, mereka sering menggunakan bahasa Mandarin dengan dialek yang berbeda, seperti Hokkien dan Kanton. Jumlah penduduk etnis India di Malaysia sekitar 6,4% dari total penduduk. Mayoritas penduduk etnis India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil. Awal mula kehadiran orang India di Malaysia terjadi saat para pedagang India datang ke Malaya pada awal abad ke-14. Kemudian, pada abad ke-19, gelombang imigran India datang kembali ke Malaysia karena perkembangan ekonomi yang sangat pesat saat itu. Lebih dari 90.000 orang India mendarat di Malaysia setiap tahunnya. Mereka direkrut oleh Inggris yang saat itu menjajah Malaya untuk dijadikan sebagai buruh kontrak dan bekerja di perkebunan. Karena sebagian besar orang India di Malaysia didatangkan oleh pemerintah Inggris untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan, maka dari itu sebagian besar dari mereka tinggal di sejumlah negara bagian yang memiliki perkebunan terbesar di Malaysia, seperti Selangor, Negeri, dan Johor. Itu tadi keberagaman etnis di Malaysia dengan 3 kelompok mayoritas, Melayu, Tionghoa, dan India, dan mungkin tidak lama lagi, Bangladesh juga akan menjadi mayoritas. Keberagaman etnis di Malaysia telah menjadi ciri khas negara ini dan menjadi aset yang berharga dalam memperkaya budaya dan identitas nasional. Meskipun kadang-kadang terjadi gesekan antar etnis, namun sebagian besar penduduk Malaysia telah mampu hidup berdampingan dalam harmoni dan toleransi.